belajar bahasa kan bukan hanya untuk menerjemahkan tapi memahami budayanya. Termasuk budaya berkomunikasi. Budaya berkomunikasinya itu emangnya beda kan, sama-sama Asia. Sama-sama Asia tetapi ada perbedaan. Misalnya sama-sama Asia, bahasa Indonesia dengan bahasa daerah pun ada perbedaan kan? Ya, misalkan kalau dalam bahasa Korea itu ada bahasa formal, semi formal dan non formal. Yang formal artinya memang biasanya digunakan untuk lingkungan bisnis, misalkan sekolah atau orang yang baru ketemu. Benar Bu. Dengan orang yang orang di dunia kantor, perkantoran dengan teman itu bahasanya beda. Yang peserta BIPA suka bohong nih pasti nih, katanya bilang sama aja bahasanya, dia bilang gitu, nggak seperti bahasa Indonesia. Beda ternyata. Beda. Misalkan kita bicara sama yang lebih senior, itu harus menggunakan bahasa lebih sopan. Dan itu secara grammar maupun kosakata akan berbeda. Beda lagi kalau yang lebih senior merespon ke orang yang lebih muda. Itu ya pasti bahasanya lebih semi formal. Jadi formal itu lebih tinggi. Contohnya nih, kita contoh kalimat deh, apa ya? Menyapa gitu. Untuk kalimat menyapa untuk yang senior kita gunakan. Kalau sudah kenal ya sama aja, annyeonghaseyo. Kalau tetapi kalau sesama teman? Annyeong. Pilihan katanya berbeda. Tata bahasa juga berbeda ya. Tata bahasa bukan berarti semuanya berbeda, tetapi ada tata bahasa tertentu yang digunakan untuk lebih menyopankan. Misalnya 주세요. Itu kan artinya tolong, kan? 주세요. 주시겠어요? Itu lebih sopan lagi dan tidak point atau tidak direct lah, tidak langsung. Nah, semakin tidak langsung ke maksud dan tujuan, itu dianggap sopan. Semakin tidak langsung ke tujuannya. Dalam bahasa Indonesia ya. Ada sih mirip-mirip dengan bahasa Indonesia itu, ketika kita menyuruh orang, melarang orang kan tidak bisa mengatakan Anda tidak boleh menyalakan TV itu. Kita ganti, TV itu jangan dinyalakan. Itunya ke ini kan, seperti itu kan gitu ya. Atau jangan dinyalain gitu langsung. Bahkan lebih enak jangan dinyalain. Bendanya nggak kita sebut gitu. Kalau yang dimaksud direct atau tidak direct itu, kalau dalam bahasa Korea itu bagaimana kita menunjukkan keraguan dalam misalkan satu pola geso atau geta gitu kan. Mokessemida, contoh yang lain apa ya? 필요하시겠어요? Nggak bisa ngikutin kan? banget lagi. 필요하시겠어요? Anda perlu? Nah, beda sama 필요해요. Nah, kalau 필요하시겠어요 itu berarti dia menggunakan layer, di mana itu untuk melemahkan maksud utamanya, lebih lebih jaga jarak gitu lah, lebih jaga jarak jauh. Jadi itu diutamakan untuk misalnya ke orang tua. Oma, 이거 필요하시겠어요? Mama perlu ini kan, bukan mama perlu ini, ya kan? Tapi dia lebih berjarak gitu. Nggak paham kan? Nah itu budaya Asia Timur. Itu harus dicoba ya. Itu harus dipraktikkan. Jadi kalau saya menggunakan aplikasi belajar bahasa, bisa nggak? Bisa, karena semua pola struktur kalimat itu ada penjelasannya secara teks. Dan bedanya kalau belajar bahasa itu kan tidak hanya berdasarkan teks. Yang paling penting adalah bagaimana dia mempraktekkan. Disitulah fungsi guru. Aplikasi membantu, tapi untuk bisa memahami, guru jadi fungsinya adalah untuk memberikan feedback, memberikan pengetahuan konteks-konteks mana yang tepat dalam penggunaan satu pola struktur atau struktur kalimat itu, seperti atau penggunaan kosakata. Belajar mandiri tentu pasti bisa, tapi kan kalau bahasa itu mempraktekkan. Berbeda. Kalau aplikasi kita tahu, mempraktikkan kita terbiasa. Dan sebuah belajar bahasa itu adalah keterampilan. Keterampilan itu didapatkan ketika kita terbiasa. Ya kan ya? Betul. Pintar dong saya. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol tadi sempat kalau nggak salah ngobrol di awal ya kita ya. Di awal kita ngobrol beda antara
belajar secara akademik dengan belajar kasual. Ada bedanya nggak? Ada dong pendekatannya dan pastinya alasannya itu yang melatar belakangi seseorang memilih untuk misalkan menjadi mahasiswa prodi Korea dengan seseorang yang ingin bisa bahasa Korea, itu menurut saya berbeda. Orang yang ingin bisa bahasa Korea bisa saja masuk ke prodi Korea juga, tetapi juga bisa saja masuk ke kursusan bahasa, lembaga bahasa. Nah, ketika dia paham prodi Korea atau sebuah program studi ada di dalam universitas, maka dia akan lebih memahami juga bahwa pembelajarannya tidak bisa singkat. Ya, S1 berapa tahun? 4 tahun. Ya. Dan nama program studi Korea yang ada di universitas ini kan bukan hanya belajar bahasa, tapi juga kebudayaannya. Artinya belajar sejarah. Sastra, budaya, dan ilmu bahasa yang disebut linguistik. Bahkan 7 unsur kebudayaan tuh pasti ada di situ dong. Ada dong, bagaimana ideologinya, kan? Bagaimana organisasinya. Bahkan teknologi pun sebenarnya dipelajari juga, tetapi dalam payung budaya. Nah, kalau misalkan secara casual, ya belajar mandiri juga bisa, banyak aplikasi, banyak media sosial, dan kalau mau ada tutorial, belajar di kursus bahasa. Dan itu hanya fokus untuk mempraktikkan keterampilan menggunakan bahasa. Yang menarik adalah sebenarnya Korea ini kan adalah satu negara, ukurannya kecil, ya kan? Dibandingkan Indonesia. Dibandingkan dengan tetangganya baik Jepang maupun apalagi Tiongkok gitu kan. Tapi minat belajar bahasa Korea terus berkembang. Iya. Padahal sekarang yang lebih ada tantangan lagi, dracin. Ini bukan hanya ibu-ibu yang nonton, bapak-bapak nih juga sering nonton dracin juga. Tapi diam-diam tuh mereka nonton dracin sambil bengong gitu ya. Tapi belajar bahasa Korea tetap diminati. Apa alasannya sih sebenarnya? Kalau khusus untuk Indonesia, ini kan Indonesia sudah punya hubungan dengan Korea itu sejak 1970-an. Tetapi hubungannya lebih ke politik ekonomi. Nah, seiring ini Korea dalam hal Korea Selatan atau Korea Selatan. Kalau saya bicara Korea, sekarang Korea Selatan ya. Iya. Nggak ada pembicaraan Korea Utara. Seiring dengan perkembangan hubungan ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan, maka banyak juga perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Nah, muncullah kebutuhan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan bahasa di situ. Dan universitas ini kan yang pertama kali mendirikan prodi Korea. Ya, 2006. 2006 pertama kali Korea di sini. Jadi kalau saya lihat kenapa mahasiswa prodi Korea selalu meningkat terus dari awal sehingga sekarang juga sebetulnya masih representatif ya, karena memang kebutuhannya untuk mendapatkan lapangan kerja. Selain banyak tawaran-tawaran beasiswa. Terutama memang setelah tahun 2007 itu ya, 2007 atau 2012 investasi. Iya, puncaknya itu 2010-an itu ya. 2010-an ya. Iya. Waktu itu yang presiden siapa yang dari perusahaan Hyundai atau perusahaan apa yang dulu namanya waktu itu datang Indonesia, tiba-tiba booming lah Korea semuanya di sini. Dan peserta BIPA di tempat kami mengajar tuh dia yang tadinya nomor 2 selalu nomor 2 tiba-tiba jadi nomor 1. Iya. Karena ya. Tapi sekarang masih nih seperti itu. Masih. Apakah sudah mengalami matahari terbenam, masa matahari kalau terbenam? Kalau di lingkungan universitas masih. Tetapi kalau di kursusan mungkin banyak kompetitor satu sama lain. Oh, artinya peminat masih tetap banyak. Masih tetap, tetapi sporadis ke kompetitor yang mendirikan kursus bahasa, termasuk mengajarkan bahasa Korea. Tapi harusnya kalau mau belajar di tempat yang pertama kali representatif, yang pertama kali membangun, ya. Yang gurunya benar-benar belajar di sana, bukan hanya main-main di sana, tapi belajar tentang bukan hanya bahasa, juga belajar tentang budaya. Ada yang bidang sejarah, ada yang bidang sastra, ada yang bidang linguistik. Dan tahu cara berkomunikasi dengan cara Koreanya gitu ya. Iya, karena ya dengan belajar di sana kan berarti punya pengalaman berinteraksi langsung dalam bertahun-tahun. Dan ini sering ada tanggapan gini ya.
benar nggak sih orang Korea itu, ya kata orang dari yang lain juga, keras, kasar gitu. Sementara kalau kata yang penyuka K-pop, orang Korea itu apalagi yang opa-opa itu katanya romantis. Yang mana sih yang benar sebenarnya, Bu? Kasar, romantis atau apapun itu tergantung kacamata. Oh gitu. Tetapi kalau tidak kenal bahasa dan budayanya, mungkin hanya melihatnya secara serpihan, kasar lah, kaku lah. Itu kan bentrokan antara kepentingan aja. Misalkan dalam berbisnis kan memang ada kalanya kita juga harus tegas gitu kan. Tapi pada dasarnya karakter orang Korea ini lebih bisa apa ya, lugas gitu. Kalau tidak suka bisa lebih lugas. Tidak menggunakan bahasa yang apa ya, beda lah. Kalau misalkan budaya Jawa iya bukan berarti iya gitu. Nah kalau Korea ya langsung aja. Itu memang sudah sejak awal mereka seperti itu atau karena setelah ada industrialisasi mereka berubah seperti Emang itu? kalau namanya bahasa bukan berhubungan sama perkembangan industri. Oh gitu. Memang sejak awalnya sejak mereka. Awal. Seperti halnya yang saya alami, saya kan belajar dari bahasa Jepang ke bahasa Korea ya. Jadi ketika saya mengatakan dalam bahasa Korea, misalkan saya tidak suka ini gitu kan. Ya, kalau dalam bahasa Jepang kan cukup dengan mengatakan suki de wa arimasen, chutto desu. Gitu. Misalkan seperti kan tidak langsung mengatakan saya tidak suka, saya tidak begitu. Seperti itu. Chotto, dengan kata chotto itu kan saya tidak begitu, tidak langsung. Tapi dalam bahasa Korea kan shiro yo. Apa itu? Saya tidak suka. Hanya itu aja. Tapi dalam terjemahan kamusnya bisa bahasa Inggrisnya hate, tidak suka gitu. Tapi itu budaya mereka. Ketika saya mendengar juga Korea lebih poin ya, lebih langsung ya gitu. Tanpa ada kamu nggak sopan seperti itu. Bukan berarti itu tidak sopan, memang budayanya seperti itu, lugas. Bicara kalau kita sebutnya kayak kedeng aling-aling, padahal sebenarnya itu tetap ada kesantunannya ya. Ada, tetapi ada juga yang misalkan saya bilang saya nggak bisa pergi, ada undangan kan, terus kamu bisa makan malam nggak, datang undangan makan malam. Insya Allah. Indonesia insya Allah saya bisa pergi, saya nggak bisa, misalkan seperti itu kan. Maka saya menerjemahkan ankayo, artinya an itu tidak, kayo itu pergi, saya tidak pergi. Karena itu terjemahannya saya tidak bisa, berarti tidak bisa pergi kan. Tapi yang lebih sopan adalah tidak bisanya justru diganti dengan mot kayo. Mot artinya tidak bisa, kayo itu artinya pergi, jadi tidak bisa pergi. Jadi itu lebih sopan. Ya itulah yang tadi ada layer yang saya tidak bisa jelaskan dalam nuansa Indonesia gimana ya. Jadi di Indonesia itu kan kayak kok di sana semakin lugas semakin sopan gitu. Semakin tidak lugas. Semakin tidak lugas ya. Oke. Mot kayo itu saya saya nggak bisa pergi. Berarti ada sesuatu kondisi yang saya nggak bisa pergi gitu. Bukan saya nggak mau pergi. Oke, itu hanya bisa dipelajari kalau jadi bahasa Korea itu bisa dipelajari kalau kita memang memahami cara merasakan pikir, juga. Ya, merasakan, memahami juga cara pikir mereka. Nah, itu. Baru kita bisa lebih fasih, lebih tepat berbicara dalam bahasa Korea. Makanya ada plus minus ya. Kalau belajar mandiri secara teks dia bisa menguasai penuh. Tetapi kalau tidak ada interaksi atau misalkan ada yang tutornya lah atau apa, itu ya akan berbeda. Saya aja yang di Koreanya langsung kan dibetulkan oleh native-nya. Oh iya. Jadi jadi selama ini saya sering dengar gini ya. Wah, itu anak-anak yang suka K-pop itu ya intonasinya udah Korea banget, lafalnya udah Korea banget, udah jago bahasa Koreanya gitu. Enggak juga ternyata. Tapi memang itu daya tarik bahasa Korea. Apa tuh? Ya itu intonasinya. Intonasinya itu ya. Okay. Sebagai saya yang belajar bahasa Korea setelah bahasa asing yang lain, menarik memang intonasi mereka tuh agak manja gitu kan. Nggak bisa, nggak boleh. coba. Kalau Indonesia gimana? Nggak bisa. Nggak boleh dong. Ya kan? Tapi semakin manja orang Indonesia makin takut malah sih sebenarnya ya. Gitu. Kalau di sana banget justru terlihat lebih cute gitu ya. Ya kalau kita udah tahu konteks bahasanya, nggak semua yang
punya intonasi itu semuanya cute, justru bisa aja marah. Oke. Itu emosinya nggak bisa kita dengarkan dengan cara kita selama ini gitu ya. Kita pahami, harus kita coba langsung. Iya, ada konteks tertentu. Oke. Jadi belajar bahasa Korea itu bukan hanya karena kita tertarik dengan K-popnya dong ya. Iya. Bukan hanya untuk kita tahu nonton. Iya. Nggak menghasilkan apa-apa gitu. Belajar bahasa Korea bisa menghasilkan sebenarnya ya. Misalnya apa sih yang masih bisa sampai kita lakukan, masih bisa kita lakukan sampai sekarang? Kalau kita belajar bahasa Korea bisa menghasilkan dari sisi apa? Selain ya mendapatkan pekerjaan karena, yang lebih banyak? Iya, bukan yang lebih banyak ya. Karena kebutuhan bahasa asing sekarang ini kayaknya bukan lagi. Tapi dalam artian maksud saya, semakin banyak sih investasi atau kerjasama Indonesia dengan Korea, atau berkurang nih sekarang ini? Semakin banyak. Hanya saja dari sisi penguasaan bahasa asing itu menjadi nilai tambah kita untuk bisa mendapatkan yang pekerjaan yang lebih baik. Apalagi kalau dilengkapi dengan bahasa Inggrisnya juga sudah bagus, misalkan seperti itu. Dan kalau bekerja di tempat orang yang banyak orang Koreanya dan bekerja dalam budaya kerja Korea, nah itu akan lebih mantap lagi. Karena kan udah belajar bahasa, apalagi dalam misalkan program studi atau dalam lembaga bahasa juga kan diselipkan pengetahuan tentang budaya, itu akan lebih menyatu lah dalam perusahaan itu. Sehingga kan bisa berinteraksi langsung. Iya. Dan kalau kita tahu habitnya orang Korea, kerja di sana buat yang generasi Z, Gen Z, nggak kaget, nggak gampang baper. Betul. Jadi belajar bukan hanya lewat aplikasi saja, perlu interaksi, bimbingan dari guru atau bimbingan dari tutor gitu ya. Nggak hanya lewat film. Ada yang pintar lewat film aja, belum tentu itu ya sebenarnya ya. Oh boleh kalau untuk have fun. Nggak ada yang itu nggak bisa didebatkan juga ya. Tergantung tujuan. Nah, untuk yang mulai tertarik untuk belajar bahasa Korea, yang paling pertama ini apa sih langkah pertama yang penting untuk mulai belajar bahasa Korea? Ya menetapkan dan memfokuskan tujuannya apa. Seperti tadi, kalau misalkan tujuannya adalah mencari lapangan pekerjaan, itu bukan berarti harus ke program studi Korea. Lembaga bahasa pun bisa, karena mencari pekerjaan dengan mampu belajar menggunakan bahasa Korea berarti punya nilai tambah. Tapi kalau ada tujuan yang lebih dibandingkan menguasai bahasa Korea, misalkan yang tujuannya pertamanya adalah yang lebih nggak harus Korea, tetapi bisa memahami politiknya misalkan, ya makanya yang lebih formal di program studi Korea, karena di situ kan kita juga bukan hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga aspek-aspek yang lain, salah satunya politik yang ada misalkan dalam mata kuliah sejarahnya atau budayanya. Dan kalau kita belajar bahasa Korea, kita akan kenal apa saja sih Bu sebenarnya? Apa yang kita dapatkan kalau dari belajar bahasa? Kita dapatkan apa aja sebenarnya? Jaringan bisa, lalu kesempatan untuk melanjutkan kuliah atau kesempatan kerja itu. Kalau pengetahuan dari belajar bahasa itu, selain dapat bahasanya, dapat juga budaya interaksinya dengan berinteraksi dengan budaya yang berbeda dengan diri sendiri, itu kan sebagai cerminan ya. Sehingga kita tidak hanya melihat dan memakai, tetapi juga menjadi cerminan diri. Kalau Korea bisa seperti itu, bagaimana dengan diri sendiri misalkan? Kalau Korea punya budaya seperti itu, bagaimana dengan budaya yang sudah ada nih? Ya, harusnya bisa menjadi filter untuk lebih mengembangkan diri. Kalau untuk pesan Ibu untuk orang yang mau belajar Korea, satu pesan apa nih? Apa ya? Ya harus kuat. Kuat alasannya. Kuat alasan pertama. Apapun kita belajar. Apapun alasannya harus kuat. Bukan hanya belajar bahasa Korea ya. Kalau belajar bahasa harus kuat alasannya. Karena memerlukan waktu yang tidak sebentar kalau belajar bahasa itu. Bahasa itu aset. Dalam pembelajarannya juga nggak bisa singkat. Misalkan hanya seminggu
2 minggu ya cuma bisa salam. Emang Iya. bisa berinteraksi dengan salam doang? Iya sih. Ya. Enggak kan? Iya. Tapi kalau sudah mempelajarinya minimal misalkan 1 level di kursus lembaga bahasa gitu kan, atau tambah lagi ke 2 level, itu udah bisa nanti mengembangkan sendiri. Tapi kalau masuk ke prodi Korea, ya mau nggak mau harus sampai lulus ya. Jadi belajar bahasa Korea ini sebenarnya nggak mahal ya. Ya nggak sih? Kalau kita bandingkan antara belajar bahasa Korea dengan apa kita taruh operasi plastik di Korea, lebih murah mana? Ya belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea ya kan, operasi plastik juga 5-10 tahun dia kendor lagi gitu ya. Kalau belajar bahasa Korea saya rasa bisa akan lebih bertahan jika alasannya kuat. Alasannya kuat dan kita terus menggunakan terus gitu ya. Bahkan akan terus berkembang. Jadi belajar bahasa Korea itu adalah sebuah investasi. Belajar bahasa Koreanya dulu baru operasi plastiknya. Ya. Orang harga belajar bahasa itu bisa lebih murah daripada sulam alis kok sebenarnya. Coba aja cek kalau nggak percaya. Dan pesan ibu untuk negara Indonesia, terutama kepada pemerintah, apa yang bisa kita contoh dari Korea untuk terutama mengembangkan soft diplomasi kita? Iya, berstrategi terus untuk menciptakan ekosistem dan produk-produk Indonesia. Misalkan kalau Indonesia Korea tadi kan menciptakan dramanya dengan lalu disertai dengan K-popnya, lalu merambah ke Korea beauty-nya gitu kan, dan merambah ke kuliner. Maka ekosistem itu menjadi satu packaging yang bisa disajikan kepada dunia dengan lebih baik ya. Seperti hanya kalau kita belanja ke toko, tadinya perlu 1 item, karena di toko itu banyak, jadi tambah lagi. Apalagi kalau misalnya disediakan kantong plastik, masih ada kantong, masih nah, kosong gitu. Kalau nggak disediakan kantong plastik, kita cuma bawain 1 aja gitu ya. Ekosistemnya, teknologinya, medianya. Artinya dalam artian kita siapkan strateginya supaya ya organisasinya semuanya juga, lembaganya juga. Yang kelihatannya sih kita belum fokus ya, pemerintah kita belum fokus untuk. Saya belajar banyak ke budaya asing, ya, belum banyak melihat bagaimana pemerintah Indonesia menyajikan salah satu aspek aja, misalkan bahasa untuk negara asing itu bagaimana? Belum. Nah, ekosistemnya udah kelihatan belum? Nggak tahu juga sih. Kita itu salah satu organisasinya kan. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Misalkan drama Indonesianya diekspor nggak? Gitu ya. Kalau lagu Indonesia nggak diekspor juga penyanyi Indonesia hebat-hebat ya. Ada yang representatif kan? Bahkan lagu-lagu kita di cover sama penyanyi-penyanyi Korea. Nah, itu salah satunya juga. Itu membuktikan bahwa sebenarnya lagu Indonesia juga bisa diterima. Pemerintah tinggal support aja. Yang bekerja adalah kaum industriawannya, lalu masyarakat seninya, ya. Pastinya pemerintah harus mendukung dengan membuat sistemnya pemerintah. Ekosistemnya, eko dan sistemnya gitu ya. Dan ini juga saya jadi ingat satu, ada anggota DPD yang kayak gini itu di siapa namanya? Lupa saya tiba-tiba tuh. Siapa? Si spontan siapa namanya? Komeng. Nah ya, Komeng itu juga waktu dia diangkat itu dia berpikiran dia mau membuat seperti Indonesia seperti Korea. Yang ekonominya itu didukung oleh ya perlu agensi-agensi ya seperti Komeng ya, agensi-agensi yang melakukan perubahan atau pembaharuan untuk bangsa. Iya, dia punya idenya nggak cukup. Kita harus punya jaringan, punya sistem yang sudah pasti, dan coba ikuti dengan cara Korea bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di masa lalu, ketika memang baik, lanjutkan, bukan ditinggalkan. Tapi bukan hanya dilanjutkan, tapi disempurnakan. Jadi nggak putus terus program-programnya kan. Kalau putus terus kan kita juga bingung, beralih kemana lagi kan, seperti itu. Bu, sebenarnya masih banyak yang saya mau tanyakan tentang Korea, banyak. Kalau saya tanyanya nanti, mungkin kapan-kapan kita bisa lanjutkan lagi ya. Tapi kalau Anda mau tanya, lebih baik ya datang ke tempatnya Ibu Rostin. Tanya banyak hal, belajar bahasa, bukan hanya belajar bahasa Korea, tapi budaya Korea dan bagaimana caranya juga. Kalau Anda mau kerja, bagaimana sih caranya untuk melunakkan hati bos-bos Anda yang Korea, strategi komunikasinya juga ada ketika kita belajar bahasa. Di lembaga bahasa juga itu diajarkan. Dan ingat,
belajar bahasa itu lebih murah daripada operasi plastik. Hasilnya bisa sampai Anda hari terakhir hidup Anda nanti. Nah, untuk sahabat LBI, ya jangan lupa nih pesan-pesan seperti biasa, ikuti kita terus. Kalau mau tahu tentang informasi baik tentang Korea, tentang budaya apapun, tentang mungkin Anda mau lagi bingung mau berkhayal tentang apa lagi tentang masa depan, mau kemana lagi setelah ini, apakah mau ke Korea, mau ke Jepang, mau kemana, ikuti terus Kamar LBI, karena di sini kita bisa sama-sama berkhayal, merancang masa depan kita, apa yang mau kita lakukan di Kamar LBI. Jangan lupa ini apa ya, biasanya masih ya share, klik lonceng, klik semuanya, jangan klik satu dislike, jangan ya. Kalau menurut Anda ini bagus, cerita kepada teman, kalau tidak bagus cerita ke saya saja. Dadah.